sekarang kita lagi ada di Dinas Pariwisata Lampung. Buat Asita yang belum join, Asita, yuk buruan join. Sebelum lanjut, klik subscribe-nya dulu guys, dan klik loncengnya. Perkenalkan, saya Arif Pak. Ya mas. Kebetulan saya duduk di kepengurusan sebagai wakil ketua 1. Contohnya seperti di Bali. Ya. Itu dengan catatan yang memang kita solid kompak ya Pak ya. Ya. Nah, makanya untuk itu siang hari ini kita mohon bimbingan, mohon arahan Pak Kadis, ya kan, biar Asita kedepannya lebih baik lagi. Untuk itu nanti juga kita minta izin ke Pak Kadis. Insyaallah kita tanggal 12 ya, kita akan mengadakan acara kerja Pak. Kalau berkenan nanti Pak Kadis yang bisa membuka rapat itu. Jika mau ngerepotin Pak, kalau bisa kita mau pinjam ruangan Pak, ruangan. Yang mana ini? Ya mau nanti, iya yang sebelahnya. Boleh aja, selama nggak dipakai mau pakai aja. Jadi kata pengantar saya Pak, itu Pak, nanti seandainya ada teman-teman yang mau disampaikan, saya persilahkan. Yang jelas kami pertama silaturahmi memperkenalkan diri kepengurusan kami, lalu mengenal lebih dekat lagi dengan Pak Kadis dan jajaran di Dinas Pariwisata, karena kemarin pada waktu Bapak menyampaikan pada waktu kita rapat, luar biasa apresiasi secara pribadi untuk kami. Saya secara pribadi juga apresiasi Bapak relatif baru ya Pak ya, tapi luar biasa langsung bisa memahami benar kondisi pariwisata di Lampung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, tapi pun yang saya hormati Mas Arif ya, Mas Arif. Pertama saya memberikan apresiasi yang tinggi. Saya baru merasa punya teman itu didatangi rame-rame begini. Kalau didatangi satu persatu, kayaknya temannya sedikit banget. Terkait dengan Asita, kami melihat bahwa kerjasama kita, mungkin kalau di pariwisata kita kenal pentahelik ya. Kalau di ilmu saintifiknya itu pendekatan sistem. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian ini tentunya akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada. Artinya teman-teman Asita tidak bantu pemerintah, berarti program pemerintah itu susah akan bisa mencapai target. Kira-kira begitulah ininya. Jadi saya melihatnya begitu pentingnya kolaborasi kita, kerjasama kita, sinergisitas kita. Pariwisata ini saya pernah dapat teorinya gitu, bahwa di dalam pengembangan satu ekoturism itu hampir 44 stakeholder terkait. Jadi jangan kalau nggak ada pengurusnya, terus secara kelembagaan kita seperti tidak kenal. Masukan, memberikan informasi terkait dengan pariwisata, terkait dalam rangka memajukan pariwisata Lampung. Jadi jangan ada barrier, terbuka saja. Saya senang dikritik, senang diinfokan ada sesuatu, apalagi kalau hal yang mendesak ya, yang akan menyangkut kepentingan pariwisata kita. Teman-teman tahu infonya, tahu solusinya, silakan saja dikasih tahu saya. Saya melihat ada hikmahnya di COVID ini, saya jadi lebih banyak kenal, tahu, lebih cepat tahu. Ya mungkin dihantam COVID kemarin itu, saya kan secara kedinasan baru hitungan bulan di sini. Artinya saya juga merasa banyak dibantu. Itu ada masalah, saya tanya Mas Saiful. Begitu juga dengan yang lain, saya pengennya begitu. Saya ada masalah, saya telepon. Teman-teman ada masalah, info ke saya gitu. Nah, jadi saling mengisi apa problem yang dihadapi oleh dunia usaha, yang saya bisa bantu, dan sebaliknya apa problem yang saya rasakan, saya bisa minta tolong. Nah, seperti begitu antisipasi, saya diingatkan oleh teman-teman, Pak kita harus begini ya. Saya siap aja. Sama halnya itu secara umum, halnya dengan Asita sendiri. Mari kita menyusun membuat program
yang betul-betul tersistematis. Karena yang mendatangkan tamu itu kan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akui kami nggak mampu mendatangkan itu. Nah, tapi kok selama ini kesannya tidak terjalin dengan solid ya. Nah, saya mohon betul, mari kita buat jaringan ya, kerjasama yang solid lah untuk bisa memajukan Lampung ini. Contohnya saja Bandar Lampung ini city tour pun kita nggak ada. Perasaan saya kalau kita ke daerah lain pasti kita selalu ada city tournya. Nah, di Bandar Lampung nggak ada, apalagi mau di luar Bandar Lampung. Tapi saya yakin teman-teman pasti bawa itu, pasti. Tapi kesannya seperti tidak ada kan. Seperti saya merasa kok kayaknya nggak ada ya city tour. Nah, teman-teman sekalian pasti ada. Artinya ini hanya sekedar koordinasi kita yang kurang baik nih. Tapi kalau koordinasi kita baik, mungkin akan jauh lebih besar lagi. Yang tadinya teman-teman nggak punya, ada kekurangan apa, mungkin dengan saya masuk, dengan pemerintah intervensi, ya akan jauh lebih baik. Itu yang begitu saya masuk pariwisata, saya ngeluh. Saya bilang bagaimana kita mau besar, sementara secara nasional kebijakan pun kita nggak masuk. Tapi alhamdulillah ini saya sampaikan berkat kerja keras Pak Gubernur dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya bingung mengatakan apakah Lampung menjadi super prioritas, tapi yang jelas dengan Bakahuni kita bangun, rencananya kita bangun, Lampung itu menjadi salah satu daerah yang akan dikembangkan di 2021. Jadi ada 5 super prioritas di 2021 itu yang mendapatkan dana Labuan Bajo, terus ada satu Tiliang apa ya, di luar Jawa ya, ketiganya Bakahuni. Jadi kalau saya melihat kondisi seperti ini, berarti kita ini masuk super prioritas. Walaupun di sektor pariwisata kita tidak masuk itu, tapi di rencana pembangunan 2021 dengan investasi yang akan diturunkan pemerintah di kawasan Bakahuni, berarti kita ini masuk yang super prioritas. Nah, ini semua kalau kami lihat konsep yang akan kita bangun di Krakatau itu, di Bakahuni, itu jangan sampai tidak kita manfaatkan. Teman-teman sekalian, mari kita pikirkan bagaimana Bakahuni ini pasti menjadi kawasan wisata, bahkan tingkat nasional. Ini yang saya perlu sampaikan, mumpung masih dalam pembangunan infrastruktur, mari konsep-konsep apa yang harus kita bangun. Dari sisi kebijakan, Bakahuni ini kita akan jadikan hub bagaimana kita mengantarkan wisatawan kita ke wilayah zona 1 dari Kalianda, mungkin Gunung Krakatau 10 kiloan, zona 2 Waik Ambas, zona 3 Labuan, ini Sebarat. Jadi maksud saya ini kan membutuhkan peranan kita semua kan, untuk bisa menjemput, mengantar mereka, membawa mereka ke Lampung. Nah ini yang maksud saya ke depan supaya membuka wawasan teman-teman. Lampung itu punya hajat besar yang membutuhkan kita semua. Walaupun kita dalam keadaan COVID, menurut saya bahwa kita harus tetap bekerja sampai dengan akhir tahun, kerja maksimal. Kalau kita tidak bekerja di tahun ini, 2021 kita tidak akan menikmati, menginformasikan dan juga mengajak wisatawan datang. Dalam jangka pendek juga 2021 ini kita akan ada Festival Krakatau. Saya memohon dukungan teman-teman di Festival Krakatau. Bagaimana kita bisa mendatangkan, karena goalnya Festival Krakatau itu kan datangnya orang ke Lampung. Nah, yang bisa mendatangkan kan teman-teman Asita. Udah pastilah, saya udah nggak ada yang bisa datang kalau bukan travel. Nah, jadi hal-hal seperti ini saya mohon sekali dukungan teman-teman. Secara sistemik ya, kita bekerja secara sistemik. Sekarang teman-teman udah berperan, saya tahu wisatawan datang karena kalian, tapi kan tidak sistem kerja kita, kerja masing-masing nih. Nah, jadi saya berharap bahwa mari kita sama-sama kerja nih, saling dukung-mendukung untuk bisa mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan.
memajukan dunia usaha, dunia pariwisata Lampung. Dengan keunggulan-keunggulan kita sekarang sudah punya bandara, insya-Allah internasional ya. Kemudian kalau kita eksekutif, pelabuhan eksekutif, minat orang datang ke Lampung tinggi sekarang. Tapi saya inginkan datangnya orang ke Lampung itu melalui teman-teman ini, melalui tangan-tangan bijak kawan-kawan ini, mereka datang ke Lampung. Sehingga kalau kerja kita bersama-sama itu beda dengan kalau kerja kita sendiri-sendiri. Kalau sekarang ini terus terang kerja kita sendiri-sendiri. Teman kerja sendiri, saya sendiri. Jadi kadang-kadang teman ke kanan, saya ke kiri. Kayak nggak ketemu kan. Nah, kalau bisa kita bergandengan tangan untuk bisa memajukan, mumpung kebijakan pemerintah Provinsi Lampung juga melihat pariwisata ini adalah sesuatu yang menarik. Sesuatu dari sisi kebijakannya, mungkin teman-teman juga punya pandangan lain. Mari kita saling melengkapi. Cuman yang jelas, yang paling penting, mari kita kerjasama. Saya kalau melihat begini, saya optimis nih. Benar, saya optimis banget. Artinya dengan banyak teman begini, saya yakin bahwa target mendatangkan wisatawan itu akan jauh lebih besar. Dan mungkin juga yang jangka pendek lagi untuk persiapan Krakatau 2021. Saya mengharapkan teman-teman bisa bantu dari jauh sebelum hari H itu kita sudah saling komunikasi. Saya diberi masukan nih. Katanya saya dengar kan Travel Asita ini kan sering ada acara di mana-mana gitu. Nah mungkin itu saya diinfokan, diajak untuk road to Krakataunya ya. Kalau Krakataunya kan cuma 1-2 hari, tapi kalau bisa perjalanan menuju itu teman-teman bantu saya untuk merekayasanya bagaimana supaya bisa rame tanggal hari H-nya orang pada datang ke Lampung. Gitu mungkin Mas Arif. Silakan yang lain berikan masukan deh. Mas Ipul. Apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, bahwa kebetulan mohon bimbingan Pak Kadis. Jadi Lampung ini mulai agak menggiat pariwisatanya mungkin udah 3-4 tahun terakhir ini kan. Iya. Jadi sekali semakin hari semakin bagus. Nah, mohon bimbingannya Pak. Ya. Gimana supaya Lampung ini akan mempunyai model seperti contoh di Bali. Ya. Maksudnya di Bali itu siapapun travel yang masuk, ya kan wajib menggandeng Travel lokal. Satu Pak. Jadi kemarin sempat zamannya Pak Gub yang dulu sempat kita dorong pergub itu Pak. Oke. Tapi akhirnya terputus di tengah jalan karena nggak jadi Pak. Oh. Ya, harapan saya bisa diteruskan gubernur yang sekarang kan Pak. Ya. Tapi belum ada respon yang agak mencerahkan kami lah. Oke. Jadi bahwa teman-teman ini kan gitu ada gandengan jangan sampai jadi penonton. Ya, betul. Jadi bahwa kita kan kelihatannya nggak adil Pak. Ya. Bahwa teman-teman mungkin udah jutaan Pak, warga Lampung itu dibawa ke luar, baik itu Jakarta, Bandung, Bali dan seterusnya. Ya. Tapi kita diwajibkan untuk gandeng mereka. Oh. Di balik mereka berkunjung ke Lampung, kita nggak dianggap Pak. Tapi kita kan nggak bisa melawan karena aturan itu belum terbentuk. Ya, siap. Lalu berikutnya Pak untuk masalah dalam waktu dekat harusnya Oktober besok Pak masuk ke Lampung, mungkin dunia. Tapi karena COVID ini kan Pak, kegiatan muktamar. Oh ya. Nah itu memang harus kita siapkan dari jauh. Ya, Karena secara otomatis ini nanti kan ajang yang sangat tepat untuk promosi pariwisata. Dengan catatan ya memang tamu-tamu ini nanti bisa kita fasilitasi, kita layani semaksimal mungkin. Nah ini kan nggak bisa kita persiapkan secara instan. Ya. Lalu yang ketiga Pak tadi yang Bapak sampaikan bahwa Bapak optimis melihat ini sebenarnya kalau nggak kita tahan Pak mungkin ruangan ini nggak. Oh iya. Karena kita terbatas ini kebetulan pentol-pentolannya Pak. Siap. Ya. Kalau di grup ya kan teman-teman pengen apresiasi kemarin Bapak menyampaikan pada waktu rapat optimis juga Pak. Ya. Bapak responnya luar biasa,
meyakinkan kami, ya kan, membimbing kami. Jadi kita yang kemarin larinya 60 km per jam, Pak, sekarang udah 300 km per jam, Pak. Nah ini sampai teman-teman kecepatan larinya, jadi bingung, Pak, kan, ya. Nah, makanya untuk itu, Pak, kami berharap bahwa Dinas Pariwisata adalah rumah kami, lalu orang tua kami. Untuk itu kami butuh dukungan sepenuhnya. Salah satunya langkah pertama, kalau Bapak berkenan, nanti kita akan berharap ada sebuah MOU, komitmen antara Asita dengan Dinas Pariwisata. Ya berharap juga, Pak. Jadi seandainya ini komplit, Pak. Ada yang overland, ada yang city tour. Mas Saiful itu spesialisnya outbound, Pak. Nah, gitu. Jadi nggak perlu diragukan. Jadi yang ada di Asita ini insya Allah sempurna. Mau butuh apa, mau umroh haji ada. Lalu tur luar negeri Mbak bisa ada. Jadi udah komplit, Pak. Nah, berharap diawali dari Dinas Pariwisata bahwa semua kegiatan dinas berharap ya Pak ini. Tapi keputusannya di Bapak nanti. Memakai jasa kami, Pak. Nah, jadi ya pertama bahwa jasa itu bukan dicomot. Tadi yang Bapak sampaikan, ini adalah komitmen kerjasama lembaga atau lembaga. Jadi itu indahnya promosi mereka. Nah ini ternyata sistem seperti ini atau cara seperti ini sangat potensial dan sangat menarik. Nah ini bisa kita ikutin, Pak. Contohnya seperti Dinas Pariwisata nanti gandeng setor relasi-relasi yang seperti restoran bisa, hotel bisa, dan kami nanti kita siap mendampingi untuk mempromosikan minimal daerah-daerah sekitar. Dituntut juga, Pak. Oke, Asita tolong siapkan dan bawa rombongan atau turis itu minimal dalam 1 tahun 5 juta. Siapa kita bertarung untuk itu? Karena bahwa Lampung adalah rumah kita, ya kan, nafkah kita, rezeki kita di sini. Insya Allah apa yang menjadi hajatan dari Provinsi Lampung kita siap mendampingi untuk itu, Pak. Ya kan? Nah, mungkin ada teman-teman yang mau disampaikan curhatan. Jadi jangan kalau bisa semuanya curhat, ya kan? Nah, curhat. Kalau ini memang jadi domain saya ini. Mungkin di teman-teman berat, bagi saya ini ringan. Nah, itulah kita harus ketemu tadi. Jadi gini, saya termasuk salah satu yang berpikir bahkan bagaimana sumber daya kita yang menikmati. Artinya termasuk kalau kita ada hajatan, ya kita juga yang harus nikmatin. Nah, kalau memang pergub ini menurut teman-teman diperlukan, mari siapkan, bantu saya gitu. Kan sudah punya pengalaman daerah yang lain nih. Ambil, kita bahas sama-sama, nanti kita proses. Ya paling lama 2 bulan, 3 bulan selesai. Syukur-syukur bisa kita percepat. Kalau konsep sudah ada, nanti saya sampaikan ke gubernur. Biasanya sekarang pembuatan pergub ini pembahasan sampai Jakarta. Jadi dibahas di sini, bahas tim, kemudian disampaikan ke Jakarta, dibahas di Jakarta, baru turun. Ini bagi saya tidak masalah. Bagi saya yang penting saya dibekali konsepnya, kita bahas. Karena kalau nanti saya berharap diserahkan kepada saya dan staf untuk nyusunnya, nanti lama Mas Ikul. Saya pun yakin lah dengan Mas Ikul ada di sini, ambil contoh, kita sesuaikan, kita proses. Ini memang jadi persoalan bagi kita, karena sering saya dengar keluhan bahwa kita hanya jadi penonton. Nah ini tidak boleh, termasuk dengan kawasan Bakahuni tadi. Makanya saya minta itu jangan sampai nanti konsep itu disusun teman dari Jakarta. Kan nggak enak saya. Kalau orang datang ke sini, ya saya juga, ya namanya orang datang dengan konsep, ya masa saya mau tolak. Tapi kalau kita sudah punya, kan kita masih bisa bergaining nih. Izin Pak sebelumnya, saya mungkin lebih kepada ada sedikit turun dikit dari tataran konsep karena dari konsep gitu ya Pak ya. Mungkin selama ini kami tur-tur travel ini belum begitu tersentuh oleh Dinas Pariwisata. Apakah mungkin alamat hubungan kita, misalnya ya, saluran hubungan kita yang tertutup atau bagaimana, itu kan seperti itu. Alhamdulillah di pengurusan yang baru ini kita sudah mulai merapatkan dan merapihkan data itu semua secara awal. Jadi insya Allah sehabis ini mungkin data sudah sangat lengkap. Jadi tidak ada alasan sebenarnya
travel ini terputus secara informasi untuk kegiatan-kegiatan seperti yang salah satunya kita sebut adalah Festival Krakatau itu tadi. Ya, masuk ke situ. Kami ada grup WA ya. Jadi paling tidak artinya apa pembicaraan kita di pariwisata semua bisa ikut. Baik, apa yang kita bicarakan tadi tinggal kita lanjutkan. Ya. Mengizin Tuhan, saya mewakili teman-teman apabila ada sikap, tindakan, perkataan yang kurang berkenan di Pak Kadis beserta jajaran, saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dorong beri saya masukan yang sebanyak-banyaknya. Saya siap dikritik selama itu untuk pariwisata Lampung. Jadi jangan ada keraguan. Dan sekali lagi atas kunjungannya, terima kasih, mohon maaf jadi empuk-empukan. Ini adalah sesuatu yang sangat strategis dalam rangka pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan pariwisata. Kita berusaha untuk menjadikan Lampung ini sebagai pariwisata yang kelasnya tidak saja kelas nasional, tapi kelas internasional. Nah, untuk menjadikan Lampung sebagai destinasi wisata itu memang peranan daripada teman-teman Asita itu tidak bisa diragukan. Hukumnya wajib teman-teman membackup pemerintah untuk memajukan pariwisata Lampung. Itu yang saya lihat pada sore hari ini, datangnya teman-teman memberikan energi bagi kami selaku dinas pariwisata untuk mari kita bersama-sama membangun pariwisata Lampung. Intinya saling mendukung ya Pak Kadis ya? Menurut saya hukumnya wajib kita saling dukung. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Arif dan teman-teman Pak Sekjen.